Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menelaah lebih dalam materi sumber Anda ya. Khususnya kita lihat bagian 3 dari buku Loved-nya Martina Laucengo. Fokusnya ke peran strategis. Nah, kita mau bongkar nih. Apa yang disebut Laucengo sebagai guardrails, pagar pembatas gitu, sama levers atau pengungkit. Ini alat-alat penting banget buat memandu strategi go-to-market product. Seringnya kan kita lihat strategi itu cuma daftar kerjaan ya. Padahal, ini lebih dalam dari itu. Ini soal paham siklus adopsi, siapa pelanggan kita di tiap fase, terus gimana merek bisa jadi pengungkit, harga juga, gimana pakainya secara strategis, plus alat perencanaan yang praktis. Ingat contoh Salesforce B2B Commerce. Mereka nggak meluncur di acara gede kan, tapi fokus ke apa yang paling pas buat produk mereka di awal. Itu nunjukin strategi yang benar-benar dipikirin. Mari kita bedah lebih lanjut. Oke. Kita mulai dari kurva adopsi teknologi. Yang itu loh, dari innovator sampai laggard, ini kan bukan cuma soal kapan orang adopsi ya. Iya. Tapi yang lebih krusial lagi, siapa yang kita target di awal itu. Itu ngefek banget buat pertumbuhan ke depannya. Buat bisa nyebrang ke pasar yang lebih gede. Contoh iPhone yang dibahas itu menarik banget ya. Mulai mahal dulu buat inovator, terus dibanting harganya setahun kemudian. Tepat sekali. Kuncinya itu membidik segmen yang pas di awal buat dapat momentum. Laucenko kan ngekenin banget. Kalau salah target di awal, wah bisa fatal. Kayak contoh perusahaan backup online itu yang malah nyasar ke lansia. Kan nggak pas. Benar juga. Dan segmentasi sekarang juga udah, gimana ya, lebih canggih. Nggak cuma demografi, ada teknografi, firmografi, bahkan sampai intent data niat beli. Wow, oke. Tapi intinya, yang penting banget itu keselarasan. Tim produk sama pemasaran harus klik soal siapa targetnya di tiap fase. Kalau nggak, ya buyar strateginya. Nah, setelah tahu siapa targetnya, gimana kita bentuk persepsi mereka? Disinilah peran merek ya, sebagai pengungkit strategis. Ini bukan cuma logo atau warna aja kan? Betul, merek itu janji, keseluruhan pengalaman yang konsisten. Kasus Netflix yang batal ganti nama jadi Quickster itu contoh bagus kayaknya. Menjaga merek itu keputusan strategis. Iya, dan Laucenko membedah level-level merek. Ada merek perusahaan kayak Apple gitu. Terus lini bisnis misalnya iPhone atau Mac. Sampai ke level produk kayak MacBook Air. Masuk akal. Nah, strategi di level perusahaan itu jadi semacam guardrail, pagar pembatas buat pemasaran produk di bawahnya. Oke. Kadang, memang perlu merek baru. Kayak Microsoft bikin Xbox buat pasar game. Karena citra Microsoft yang lama mungkin nggak pas. Jadi, merek yang kuat itu aset banyak ya? Bisa buat justifikasi harga premium, bangun loyalty. Persis. Bisa bangun basis penggemar setia. Evangelis istilahnya. Pelanggan yang rela promosiin produk kita. Ngomong-ngomong soal harga premium, kita masuk ke harga nih. Ini pengungkit strategis lain yang sering salah kaprah. Buku ini kan nekenin, harga itu bukan soal biaya produksi kita. Bukan, tapi soal persepsi nilai, value, di kepala pelanggan. Dibanding alternatif lain. Nah, itu dia. Contoh Apple Watch versus Fitbit itu pas banget kan? Fitur bisa jadi mirip-mirip. Tapi nilai yang dirasain beda, harganya juga jauh. Itu strategis banget. Jadi, gimana nentuin harga yang pas? Prinsip dasarnya sih pakai metrik harga yang nyerminin nilai. Kayak penyimpanan Dropbox. Makin banyak pakai, makin bayar. Terus, buat simple. Biar pelanggan gampang hitungnya. Selaras juga sama tujuan bisnis kita. Dan pertimbangkan posisi pasar. Mau jadi premium atau value. Pengemasan produk kayak edisi basic, pro gitu, itu juga bagian dari strategi harga ya. Iya banget. Itu buat nargetin segmen yang beda-beda. Tapi ya gitu, nentuin dan ngomongin nilai itu nggak gampang. Ada cerita di buku soal startup yang naikin harga terus sampai pelanggan ngerasa kemahalan. Itu cara buat ngetes batas nilai pasar. Oke, selain pengungkit tadi, merek dan harga, ada juga guardrail praktis yang dibahas. Canvas go-to-market. Yang satu halaman itu, kedengarannya berguna banget buat nyatuin semua orang ya, biar satu visi. Bener. Canvas GTM ini intinya maksa tim, terutama produk dan pemasaran, buat duduk bareng. Sepakatin elemen-elemen kunci. Tujuannya apa, audiensnya siapa, kondisi pasar gimana, milestone produk, strategi inti, aktivitas utama per kuartal.
Jadi bukan cuma checklist ya? Bukan, ini lebih ke alat diagnosis dan penyelarasan. Biar nggak jalan sendiri-sendiri. Tujuannya yaitu nerjemahin strategi besar jadi rencana aksi yang jelas, semua paham, menghindari misalignment lah. Dan semua ini, kerangka kerja, pengungkit kayak merek dan harga, itu perlu disesuaikan juga kan, tergantung tahap perusahaannya. Strategi buat startup pasti beda sama perusahaan yang udah mapan. Oh, jelas beda banget. Lau Cheng Cho juga highlight ini. Tahap awal itu butuh fokus ke kerangka strategis dulu. Nemuin produk market fit. Jangan kebanyakan detail taktis. Cari pelanggan awal yang tepat dulu, gitu ya? Yap, kalau tahap pertumbuhan, nah baru tujuannya lebih ke bisnis, ke pendapatan. Strateginya harus jelas, real, dan perlu ada ruang buat eksperimen. Kalau udah mapan? Kalau udah mapan atau mature, fokusnya lebih ke mempertahankan pertumbuhan, ngelawan kompetitor. Terus mikirin tujuan jangka panjang, mungkin diversifikasi pendapatan, dan bangun fondasi evangelism yang kuat. Jangan cuma ngandelin iklan terus. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari penelaahan bagian 3 Loved ini, intinya strategi go-to-market yang sukses itu butuh kesengajaan, intentionality. Harus sadar menggunakan pengungkit kayak pemahaman kurva adopsi, kekuatan merek, strategi harga. Sambil dipandu oleh guide rails, kayak perencanaan yang terstruktur, pakai GTM Canvas misalnya. Dan sadar kita ada di tahap bisnis mana. Sip, kesengajaan itu kuncinya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda, dari semua alat dan pengungkit strategis yang kita bahas tadi, kurva adopsi, merek, harga, kanvas GTM, kesadaran tahap perusahaan, coba pikirkan, mana satu area yang bisa Anda fokuskan untuk diterapkan lebih sengaja lagi, untuk memandu perjalanan produk Anda di pasar. Biar setiap langkah taktis itu benar-benar dukung visi strategis jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak penelaahan mendalam materi sumber Anda bersama kami kali ini.